السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وعنهم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرسله بالحق باشرا ونذيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Ba'da bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena hanya dengan bekal takwa kita akan sanggup dan mampu mengharungi perjalanan panjang nanti di saat kita berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bekal yang paling baik saat menghadap Allah nanti kecuali bekal takwa. Fa inna khair zadit taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Ittaqillah, maka bertakwalah seluruhnya kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Di dalam agama Islam, ikatan pernikahan sesungguhnya adalah ikatan yang sangat dijunjung tinggi. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mensematkan, mensejajarkan ikatan pernikahan dengan perjanjian orang-orang mulia, perjanjian para nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kalimat mitsaqan ghalidha, al-mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang agung. Dia merupakan satu sendi syariat yang akan menjaga semua struktur bangunan sosial di tengah masyarakat manusia. Bukan hanya sekedar membangun bangunan sosial, tetapi dia juga mampu menjaga bangunan akhlak, bangunan agama seorang muslim. Karena itulah satu kali ada seorang pemuda yang dipandang telah layak untuk menikah. Ditanya oleh Khalifah Umar bin Khattab, apakah kau ingin menikah? Maka dia menjawab tidak. Maka Umar bin Khattab mengatakan, imma an takunu amhaqa wa imma an takunu fajara. Berarti kata Umar bin Khattab, kamu ini kalau bukan amhaqa, orang yang dungu, orang yang bodoh, berarti kamu ini orang yang fajir, orang yang senang berbuat maksiat, senang berbuat zina. Itu pernyataan sangat tegas sekali yang disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang orang yang standar nikahnya sudah mampu tapi dia mengabaikan pernikahan. Cuma dua kata Umar bin Khattab, kamu ini orang bodoh atau orang
orang yang fajir, orang yang senang berbuat maksiat. Karena melalaikan pernikahan itu pada dasarnya bisa mengarah pada dua hal tadi. Mengarah pada kebodohan karena dia tidak mengerti bahwa di balik rumah tangga yang dibangun atas dasar pernikahan tersimpan nilai-nilai pahala yang sangat besar yang akan memudahkan bagi setiap pasangan yang berumah tangga itu untuk mencapai surganya Allah. Tapi sebaliknya, orang yang mengabaikan pernikahan ini, maka dia akan mencapai posisi, kalau dia tidak bodoh, maka setidaknya kata Umar bin Khattab, dia orang yang fajir. Sekalipun dia tidak berniat untuk melakukan maksiat, orang yang menunda-nunda pernikahan di saat dia sudah sampai pada standar pernikahan, maka kategorinya dia orang yang pasti akan terjebak dengan maksiat. Setelah orang melangsungkan pernikahan dan berumah tangga, maka tentu tujuan utama dari pernikahan itu adalah menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang tentram, tenang, maka boleh jadi akan menghasilkan generasi yang baik, generasi yang soleh. Tapi sebaliknya, terlebih akhir-akhir ini kita lihat angka statistik, angka perceraian di Departemen Agama, di kantor urusan agama, itu mencapai angka yang sangat fantastis, khususnya di Kabupaten Jakarta ini, di wilayah Jakarta ini, daerah khusus istimewa Jakarta ini. Angka perceraian sampai melesat tinggi. Begitu mudahnya orang itu menceraikan pasangannya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Bahkan ada pasangan yang baru menikah 8 hari, dia langsung talak istrinya. Seketika dia talak istrinya hanya karena istrinya tidak pandai menata tata letak rumah yang ada di rumahnya. Dan dia kemudian berkomentar, sang suami ini berkomentar, katanya istrinya tidak mengerti kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karena itulah, di dalam agama Islam itu, keinginan memiliki pasangan hidup yang ideal, pasangan hidup yang baik, tentu keinginan setiap manusia, itu fitrah. Tapi kenyataan kadang-kadang sering berkata lain. Justru kita dapati rumah tangga kita itu bagaikan neraka. Seorang suami lebih betah duduk bersama rekan-rekannya, teman-temannya, di kantor-kantor, di kafe-kafe. Bahkan jam kerjanya sudah jadwalnya hilang pun dia rela pergi ke tempat rekan-rekannya, teman-temannya, dia abaikan keluarganya di rumah. Hanya karena begitu sampai di rumah, dia tidak dapatkan ketenangan sebagaimana yang dia dapatkan di luar rumah. Keadaan semacam ini tentu merupakan ujian di dalam rumah tangga. Di dalam agama Islam, pernikahan bukan hanya sekedar syariat, tapi dia syariat yang membutuhkan bekal yang cukup. Sehingga ketika dia masuk ke rumah tangga, maka dia tidak seperti nahkoda yang tidak mengerti jalan arah dari kapal yang sedang dia setir bersama keluarganya. Tidak sedikit betapa seorang suami bersusah-susah di luar rumah, bekerja sedemikian rupa, banting tulang, tapi sampai di rumah dia tidak dapati istrinya menjadi istri yang baik bagi suami dan anak-anaknya. Pekerjaan hariannya diabaikan semuanya, kewajibannya ditinggalkan semuanya. Sebenarnya ini bermuara dari karena tidak cukup bekal ilmunya di dalam rumah tangga. Karena banyak orang mengarungi rumah tangga itu hanya atas dasar modal cinta saja. Dia pikir cinta itu cukup ketika dia masuk dalam rumah tangga. Tidak heran kalau kemudian hak-hak Allah diabaikan, hak-hak suaminya diabaikan, hak anaknya diabaikan, hak orang tua, hak mertua, tetangga, semua diabaikan karena dia tidak punya bekal yang cukup ketika dia mengarungi kehidupan berumah tangga. Usianya sudah di kepala 3. Bahkan tidak heran kalau ada orang mengulur-ngulur pernikahannya hanya karena belum sesuai dengan kriteria, belum sesuai dengan standar, belum sesuai dengan standar ekonomi dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia terjebak dengan usia yang sudah menua. Dia lalaikan syariat pernikahan. Makin lama standar pernikahan, bahkan di negeri-negeri barat, asal kumpul berdua laki-laki perempuan satu rumah,
dianggap itu sesuatu yang lazim. Lambat laun negeri kita pun boleh jadi sesuatu yang tidak lazim dulu boleh jadi hari ini menjadi lazim, menjadi biasa dilakukan. Zaman dulu orang tidak lazim orang bersolawat ngaji di dalam gereja, tapi hari ini bisa jadi lazim. Maka jangan heran kalau ada hal-hal yang dipandang hari ini tidak lazim, boleh jadi nanti anak cucu generasi kita di zaman mereka akan menjadi sangat lazim. Oleh karena itulah bekal agama menjadi fondasi pertama di dalam pernikahan. Jangan sampai orang nikah tapi tidak mengerti hak-hak di dalam rumah tangga. Setidaknya ketika kita dapat di rumah tangga kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, anggap saja bahwa ini merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Bukankah Nabi SAW selalu mengajarkan dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, "Ma yusibul muslim," tidak ada satu musibah yang menimpa orang-orang muslim, "min nasabin wala wasabin," baik rasa lelahnya, rasa sakitnya, "wala hammin wala huznin, wala adhan wala ghammin," rasa bingungnya, sedihnya, gangguan orang lain, resah yang mendalam, "hatta syaukati yushakkuha illa kafaratullahu biha min hasayah," sampai duri yang menancap di badannya saja, kata Rasulullah, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya. Jadi bagi seorang suami yang mendapati istrinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, maka hendaklah kita bersabar. Karena setiap ujian yang menimpa orang-orang beriman sesungguhnya adalah kafarat, penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makin banyak mungkin dosa yang kita lakukan di masa lalu kita sebelum menikah, boleh jadi karena saking sayangnya Allah, Allah ingin tebus kafarat itu dengan berbagai macam ujian. Dan ketika Allah ingin menguji kita, caranya banyak. Bisa melalui anak-anak kita, bisa melalui istri kita, bisa melalui orang tua kita, mertua kita, tetangga kita, adik kita, teman kita, ponakan kita. Caranya banyak. Yang patut kita lakukan adalah terus menyiapkan bekal ilmu agama dengan baik, kemudian meningkatkan kualitas sabar kita. Karena semakin kualitas sabar kita ditingkatkan, maka disitulah celah di mana Allah akan mengangkat derajat kita. Jangan heran kalau ada orang yang begitu sabar sekali dengan keadaannya, tiba-tiba kita jumpai 5 tahun berikutnya keadaannya sudah berbalik 190 derajat. Dia menjadi keluarga yang sangat harmonis, sangat bahagia. Maka jangan pernah pesimis dengan keadaan-keadaan rumah tangga yang mencekam, keadaan rumah tangga yang mungkin sampai-sampai ada keluar dari lisan seorang istri, seorang suami, "Ini kalau bukan karena anak, saya tidak akan pertahankan lagi rumah tangga." Ini tandanya rumah tangga sudah setipis kulit bawang, pertahanannya sangat tipis. Maka dalam situasi-situasi seperti ini, hendaklah setiap pasangan laki-laki dan perempuan hendaklah selalu mengedepankan nilai-nilai kesabaran. Bersabar dengan keburukan akhlak istri kita, bersabar dengan keburukan akhlak suami kita. Karena dengan kesabaran itu maka boleh jadi Allah akan titipkan hidayah, Allah akan hembuskan hidayah kepada istri kita, pasangan hidup kita. Jangan kita berprasangka buruk pada Allah. Yakinlah bahwa Allah senantiasa menginginkan yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya yang saleh. Yang terpenting, yang terpokok adalah jangan pernah berhenti untuk selalu meminta tolong kepada Allah dan bersabar atas semua ujian yang menimpa kita. Setelah itu, setelah sabar tentu memperbaiki apa yang salah dalam rumah tangga kita, apa yang salah dari anak-anak kita, apa yang salah dari diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka jahanam. Maka hendaklah setiap suami, setiap istri, setiap saat selepas salat Isya, duduklah agak sedikit lama sambil bermuhasabah, mengkoreksi cara kita memimpin dalam rumah tangga. Apakah selama ini sudah benar sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW? Apakah lisan kita sering menjadi acuan bagi anak-anak kita untuk ditiru, untuk diteladani, untuk diikuti? Tiba-tiba begitu anak kita besar, ngikuti apa yang kita lakukan, kita marah setengah mati. Padahal
Mereka hanya mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Karena itulah senantiasa bermuhasabah, terus memperbaiki diri sambil meminta tolong kepada Allah. Karena tidak ada yang mampu menyelesaikan setiap masalah yang sulit dan berat sekalipun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pandang rendah istri kita. Jangan caci maki istri kita. Jangan ceritakan aib dan keburukan istri kita kepada orang lain, kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tua kita. Pertahankan rumah tangga itu dengan baik sambil kita mencari cara bagaimana bisa kemudian mengajak keluarga kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Hendaklah selamatkan dirimu, keluargamu dari siksa api neraka jahanam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang kedua ini khatib ingin menyimpulkan dari si khutbah yang pertama. Yang pertama, hendaklah kita menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya untuk kita mengharungi rumah tangga kita. Jangan sampai kita berlayar tanpa bekal. Yang terjadi adalah kesesatan di dalam rumah tangga. Baik sesat bagi suaminya, sesat istrinya, sesat anak-anaknya, bahkan sesat keturunannya. Kalau kita tidak menyiapkan bekal sedini mungkin. Bagi yang sudah merasa terlambat, tidak ada kata terlambat. Selama kita masih menghembuskan nafas, hendaklah terus kita memperbaiki kualitas agama kita, kualitas akhlak kita, adab kita di dalam rumah tangga. Maka dengan itu mudah-mudahan Allah mengundang rasa cinta dan ridho Allah di dalam rumah tangga kita, sehingga keluarga kita, rumah tangga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang ketiga, hendaklah menyiapkan anak-anak kita, generasi kita, karena mereka juga pasti akan berumah tangga sebagaimana orang tuanya. Anak laki-laki hendaklah disiapkan dengan sebaik-baiknya agamanya, ilmu agamanya, akhlaknya, adabnya. Bagaimana bekal dia ketika nanti mengarungi rumah tangga. Begitupun anak-anak perempuan. Karena tentu ada perbedaan yang mendasar antara anak laki-laki dan perempuan dalam rangka menyiapkan bekal dia untuk masuk ke kehidupan yang lebih berat lagi. Dan yang terakhir adalah hendaklah senantiasa memohon pertolongan di semua kesulitan yang kita hadapi. Maka dengan itu kita, dengan memohon pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menolong dari semua kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan berumah tangga kita. Mari sama-sama kita memohon, meminta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di Sayyidul Ayyam, di hari yang penuh dengan kebaikan ini, di hari raya mingguannya muslimin ini, Allah senantiasa mendengar setiap doa-doa yang kita panjatkan. Allah senantiasa mendengar setiap permohonan pertolongan yang kita minta kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdinaka ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربي حب لي من الصالحين، ربي حب لي من الصالحين، ربي حب لي من الصالحين. ربنا افرغ علينا صبرا واثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله،
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum